Mengapa keilmuan yang ada di ruh disebut hakikat? Karena dalam kenyataan atau secara dalilnya yang telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan, itu ruhnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Diri manusia berbagai komponen. Yang zahir disebut jasmani, yang batin disebut rohani. Keduanya saling terikat dalam kehidupan ini. Bila diri dipanggil untuk menghadap, ada dua tujuan. Jasmani akan kembali dikubur di tanah, sedangkan rohani akan kembali menuju di sisinya. Dan diri atau jati diri atau ruh yang tidak tahu jalan akan gentayangan atau terjebak di dalam alam jabarut atau alamnya jin setan atau alamnya iblis. Memang di Islam tidak ada istilah ruh gentayangan, itu bagi yang benar iman Islamnya, bukan bagi yang memuja berhala, karena ilmunya juga dari syaitan atau iblis. Karena yang ilmunya tidak bersanad disebut berguru ke iblis, sedangkan yang bersanad keilmuannya secara tidak langsung dari malaikat yang melalui para nabi. Yang disebut hakikat keilmuan yang bertempat di ruh, sedangkan yang di jiwa disebut ma'rifat, dalam pengertian yang dapat ma'rifat ke zatnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya jiwa atau rasa dalam jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh atau jati dirinya manusia. Mengapa keilmuan yang ada di ruh disebut hakikat? Karena dalam kenyataan atau secara dalilnya yang telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan, itu ruhnya manusia, atau yang disebut jati dirinya manusia, itu ruhnya manusia. Hakikat itu artinya serupa dengan kenyataan yang benar-benar telah dinyatakan, bukan sebatas dongeng atau ilmu penafsiran yang tidak ada ujung pangkalnya. Contoh, bila ada yang beranggapan bahwa dirinya atau hakikatnya dirinya, hakikatnya Tuhan, atau beranggapan hakikatnya dirinya sama dengan Tuhan, itu membatalkan sifat maha suci zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang disebut hakikat, semua yang diciptakan itu disebut makhluk, entah yang melalui proses dari hukum sebab dan akibat dari makhluk, maupun yang langsung diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Contohnya ruhnya manusia yang sampai ke jasadnya manusia dengan istilah ditiupkan atau yang disebut kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk disebut juga hamba, sedangkan yang selain makhluk itulah yang disebut Tuhan, yang kita sebut Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang selain langit, bumi, beserta semua isinya, itulah yang disebut Tuhan. Kalau di Alkitab dijelaskan awal kejadian itu firman yang tertulis di Alkitab kesemuanya pasti membutuhkan kitabnya, sedangkan kitab tidak ada tulisan atau firmannya juga disebut kitab.
dan firman tidak ada yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi kitab sucinya. Bila ada firman yang kalian pahami lebih besar dari kitabnya, itu namanya gagal pemahaman kalian atau kita. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.